Yo, halo balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, Ethereum, dan Link atau Chainlink teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga Chainlink ini urutan 17. Oke, jadi itu yang akan saya bahas untuk hari ini. Oke, jadi video kemarin sudah saya bahas juga ya teman-teman untuk ATH Bitcoin ya. Kemudian ada analisa di situ Shiba Inu dan Doge. Oke, teman-teman. Jadi langsung aja ke inti videonya. Bitcoin ya, ini bener-bener udah ya benar-benar ngelewatin lah teman-teman, ngelewatin sedikit dari resisten garis warna kuning ini ya. Jadi ini saya sih bilangnya seperti rising wedge pattern ya. Ada garis resistennya dan bagian bawah ini adalah supportnya. Dia udah ngelewatin sedikit ya sampai $67.000 ya teman-teman tadi malam. Kemudian muncullah boom 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 3 candle merah teman-teman. Dia retest ke deket banget ya teman-teman ke support dari si rising wedge ini sendiri. Tadi itu sekitaran $64.000 lah untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi memang untuk si rising wedge ini kecenderungannya dia ini breakdown ya. Jadi pembalikan arah gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kemarin itu kita anggapnya wave 5 itu memang kepentok ya. Kisaran-kisaran $62.900 dan kemarin itu udah new ATH teman-teman ya. Oke, kita tarik di sini untuk wave 5 kecil dan ini menjadi wave 3 besar ya, teman-teman ya. Kalau memang dia confirm seperti apa? Dia membentuk seperti lower low atau langsung boom ke bawah gini teman-teman ya. Oke. Sebentar saya hapus dulu nih teman-teman ya. Jadi itu ada dua kemungkinannya, ketika dia breakdown ya bisa membentuk lower low terlebih dahulu atau langsung boom seperti bulan September. Oke. Jadi memang targetnya itu di sini teman-teman. Nah, di sini ya di sekitaran $54.000 adalah target penurunan dari si Bitcoin ya. Kalau misalkan kita lihat dari pola rising wedge pattern ini ya. Ini saya hapus aja, udah lewat ya teman-teman ya. Jadi untuk terdekatnya dia bakalan retest ke beberapa support ya. Mungkin yang menurut saya terdekat ya itu di kisaran $60.000. Di situ juga ada MA50-nya. Teman-teman ya, di sekitaran $60.000 ya. Jadi ini adalah target pertama untuk penurunan si Bitcoin. Ya, karena memang di situ juga ada resisten yang terbentuk dari pola ascending channel-nya nih. Nah, di sini ya di sekitaran $60.000 ini. Oke, teman-teman ya. Lalu yang keduanya pasti di targetnya. Ya, balik lagi ke kisaran sini, teman-teman. Nah, di sini di $54.000 di sini. Ya, jadi ini adalah dua target untuk si Bitcoin. Jadi target terdekatnya yang masih rasional kisaran $60.000 ya, dan untuk terdalamnya di kisaran $54.000. Oke, teman-teman ya. Jadi itu untuk yang nanyain target penurunannya sampai mana nih, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini terdekat dan ini targetnya sudah tercapai lah, oke, teman-teman. Jadi itu sekilas untuk update si Bitcoin-nya ya. Dan kita kalau misalkan lihat dari MACD-nya pun ya. Nah, ini udah cukup lama ya waktu dia rally ya teman-teman ya. Semenjak dari September ya, kemudian Oktober masuk boom 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 ya. Dari MACD-nya ini udah berada di 0 ya, di bagian atas ini. Ya, sudah cukup lama dia teman-teman. Kalau kemarin kan waktu September itu dia udah di bagian bawah, di bawah 0 gitu teman-teman ya. Bahkan sampai nyentuh area minus 1400-an teman-teman ya untuk si MACD-nya. Ya, kemarin itu sudah sampai 2000-an nih tuh ya si garis MACD-nya teman-teman ya. Jadi ini yang harus diwaspadai untuk kita kalau misalkan lihat si MACD-nya ini sendiri teman-teman ya. Ya kemungkinan aja dia bisa drop lagi ke bagian di bawah 0 gitu teman-teman ya. Sama seperti kasus sebelumnya. Bisa aja dia drop ke bagian 0 ya untuk up lagi gitu teman-teman ya. Dibarengi dengan price action yang mengalami penurunan juga atau bahkan ngedam gitu teman-teman ya. Jadi itu menurut saya dua area untuk berjaga-jaga dari Bitcoin ya kalau lewat pandangan saya. Oke. Jadi itu mensupport yang adanya ABC correction ya teman-teman ya. Itu menjadi target dari si wave 4. Ini kan wave 3 ya, ini wave 1, ini wave 2 gitu kan teman-teman ya. Kemudian masih ada wave 4 nih teman-teman. Jangan lupakan wave 4 masih ada. Yang prosesnya nanti ABC correction ya. Mungkin aja dia hit di kisaran 54.000 aja untuk wave 4-nya, atau worst case scenario-nya bisa begini, A, B, C correction. Bisa aja A-nya di 54.000, kemudian B-nya itu kisaran 58.000, 59.000, dan C-nya itu bisa aja di kisaran $50.000 teman-teman ya. Jadi kemungkinannya seperti itu kalau misalkan pun worst case scenario-nya ya, skenario terburuk. Jadi itu ya teman-teman ya, harus diperhatikan. Untuk skenario Bitcoin. Next kita bahas untuk dominasi Bitcoin ya. Dia udah kepentok ya di garis warna putih yang sudah saya gambarin ini. Itu adalah resistennya sebelum ada beberapa resisten lanjutannya ya. Jadi dia ini lagi retest ke MA50 nya time frame 4 jam. Kalau dia nggak kuat, dia bakalan OTW kemana? Ke garis bawahnya nih, kisaran 45 ya teman-teman, untuk si
Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin ya teman-teman. Kalau misalkan lebih bawahnya lagi itu ke kisaran 44. Nah, jadi ada dua support lagi bawahnya kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di atas MA50-nya teman-teman. Oke. Nah, ini kita lihat juga untuk bid sell-nya si Bitcoin juga udah cenderung lebih banyak ya di area market jualnya ya, order book sell-nya ketimbang yang order buy-nya teman-teman ya. Oke, jadi kita bahas untuk Bitcoin dulu ya, linknya sabar dulu, tahan dulu ya. Jadi memang dia bentuk seperti rising wedge juga ya, dan dia sudah dead cross dari area overbought ya teman-teman ya, dan dia ini akan meretest di support rising wedge. Di sana juga ada EMA 21 dan 34 nya nih, dekat-dekat dengan support si rising wedge ini ya. Jadi ada beberapa support kisaran ini 840 jutaan, kemudian 800 juta, dan bawahnya lagi 765 sampai 770 jutaan teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa target penurunan si Bitcoin teman-teman ya. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi memang ini untuk wave 1 ya teman-teman, di sini 1, di sini 2. Kemudian di sini 3 besar, kemungkinan dia bakal berproses untuk OTW ke 4 besar teman-teman. Nah, jadi kan Elliott wave gini 1, 2, 3, 4, 5 gitu teman-teman ya. Jadi Elliott wave teori kan lanjutannya 5 gitu. Jadi memang proses 3 ke 4 itu ABC correction terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya untuk Bitcoinnya jangka pendeknya. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan ya di support ini ya, di kisaran-kisaran 898 jutaan ya, dia malah OTW ke beberapa support bawahnya. Itu adalah probabilitas yang dimiliki oleh pattern rising wedge pattern ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian yakin dia bakalan cuman breakdown sebentar langsung up lagi ya, silahkan aja gitu. Kalian bisa dior kembali ya, cuman ya teman-teman, cuman memang kita mengacu pada probabilitas yang ada kalau kita lihat dari pattern rising wedge pattern. Oke. Next lagi bahas link ya teman-teman ya. Ini Chainlink banyak juga di request ya. Baru terakhir nanti saya akan bahas ETH. Ya, si Chainlink ini kita bisa lihat ya di sini garis merah yang saya tandain itu ya. Untuk jangka pendeknya itu terbentuk beberapa kali sentuhan ya teman-teman. Di sini 1, 2, 3 ya teman-teman. Sempat 3 kali tersentuh ya teman-teman, dan di sini membentuk seperti pattern triangle. Nah, di sini teman-teman ascending triangle. Ya, kalau misalkan kita tarik garis trendline ya teman-teman, supportnya di sini teman-teman. Nah, ya. Jadi dia seperti membentuk triangle kan teman-teman ya. Nah ya, seperti ini ascending triangle. Ya, kalau misalkan kita ukur teman-teman dari sini ya sampai ke sini ya. Sebentar kita geser dulu guys. Nah, di sini ya. Oke, ya. Dia ketika mampu breakout OTW ke kisaran berapa di sini lah teman-teman ya. Ke kisaran balik lagi ke kisaran 490.000. Nah, ini teman-teman ya. Balik lagi ke kisaran 490.000 rupiah. Ya, kalau misalkan dia mampu ngebreak ya teman-teman dari titik resisten ini. Nah, di sini. Dia kan lagi berproses nih. Ya teman-teman, apakah kuat ya teman-teman? Apakah kuat ya? Setidaknya hit dulu nih ke area ini. Ya, dia berpacu dengan Bitcoinnya gitu teman-teman ya. Kalaupun dia kuat hit area resistance ini, nah yang keduanya apakah dia benar-benar confirm untuk breakout atau false seperti yang belakangnya ini. Sebelum-sebelumnya ini false ya. Rejectionnya cukup kuat di resistance ini kisaran 398.000 ya teman-teman. Itu cukup kuat tekanan untuk sell-nya teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si link ini sendiri. Dan support terdekat yang nanyain ya teman-teman di area sini, yang nanyain support terdekat di kisaran berapa ya. Oke, sebentar di sini teman-teman ya. Di kisaran 366.000 ya teman-teman, dan lebih bawahnya lagi di sini teman-teman ya. Support terdekatnya di kisaran berapa? Di kisaran 377 ribuan. Ya, next bawahnya lagi di kisaran 366.000. Ya, itu udah deket banget dengan support yang terbentuk ya dari pattern triangle ini. Ya teman-teman, di sini untuk support keduanya itu udah deket banget sama support triangle-nya. Ya, kalau misalkan dia udah retest ya teman-teman, dia nggak kuat nih misalkan ya, dia nggak kuat, dia retest ya teman-teman, retest ya, dia nggak kuat mantul lagi ya di area support ini, dia bakal breakdown. Dan target breakdownnya itu ke kisaran berapa ya? Kalau misalkan kita pakai triangle ini ya teman-teman ya, acuannya itu ke kisaran 280.000. Nah, di area-area sini ya pas banget, sebelumnya itu menjadi beberapa kali resisten juga tuh ya, 280.000 ya kalau dia breakdown teman-teman. Oke, jadi itu yang harus diperhatikan nih teman-teman ya. Di kondisi-kondisi Bitcoin seperti ini juga ya, kalian kalau mau open posisi juga udah harus hati-hati sekali lagi. Kembali lagi gitu teman-teman, tentukan kalian mau open posisi di kisaran berapa gitu ya. Oke teman-teman ya, ini untuk sekilas untuk Chainlink ya. Kemudian kita bahas untuk si Ethereum atau ETH. Nah, ETH ini udah kenceng juga teman-teman ya, mengalami kenaikan harganya ya ketimbang beberapa koin yang lain. Nah, ini teman-teman ya, untuk si Ethereum dia memang membentuk seperti inverse head and shoulder ya. Ini untuk shouldernya, ini headnya, ini shouldernya lagi teman-teman ya. Dan ini bagian neckline-nya dia
ya di kisaran-kisaran 50 juta sampai 51 juta lah. Dia udah mampu ngebreak ya teman-teman, di area sini dia mampu ngebreak ya. Dia kemudian break ya teman-teman. Ya, kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Dia membentuk seperti higher low teman-teman di sini ya. Ini lower, ini low 1, ini higher low, ini higher low kembali, ini higher low kembali ya. Jadi udah confirm dia uptrend ya. Jadi kurang lebih seperti ini, up gini ya teman-teman ya. Oke, dan dia udah ngelewatin dari resisten terakhirnya. Iya, kisaran 56 juta sekian, dan dia tadi hit sampai kisaran 58 juta 600-an sekian. Nah, hampir 59 juta ya teman-teman. Kalaupun kita ukur teman-teman ya dari inverse head and shoulder ya, target kenaikannya itu sampai berapa sih ya teman-teman di sini ya. Kita ukur dia ketika breakout dari neckline-nya sampai bisa mencapai 62 juta sekian gitu teman-teman ya, targetnya teman-teman ya. Dan dia juga sudah masuk area overbought ya. Jadi yang mau open posisi mungkin ya untuk terdekat di kisaran-kisaran neckline-nya dia atau kisaran 50 jutaan, 50 juta sampai 51 juta rupiah. Teman-temannya lebih baik antri bawah gitu ya. Kalau misalkan yang berani beli sekarang ya kalian bisa dior kembali gitu. Kalau saya pribadi sih buat open posisi Ethereum beli di harga sekarang ini ya saya sih nggak berani gitu teman-teman ya. Kita bela-belain nih, kalau menurut saya bela-belain profitnya cuman berapa ya, kita ukur aja deh teman-teman ya. Saya ukur dulu sebentar di sini. Nah ya, bela-belain profitnya 7% ya teman-teman. Tapi kita nggak lihat ya teman-teman untuk worst case scenario-nya. Kalau misalkan kita lihat Bitcoinnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan pun dia koreksi ya teman-teman, mantul di area neckline ini ya, potensinya apa? Kita bisa lihat di sini. Ini seperti mau membentuk head and shoulder ya teman-teman di sini ya. Kalau ini bagian neckline-nya ya, dia up seperti ini, saya mungkin ganti warnanya lah ya, ganti warna merah ya. Mungkin dia up seperti ini ya teman-teman. Ini untuk left shoulder ya. Kemudian ini mungkin bagian headnya. Kemudian dia koreksi ya teman-teman di sini, berproses dan up lagi sampai sini. Kemudian boom lagi, dia membentuk right shoulder ya. Jadi membentuk head and shoulder. Ya bisa aja OTW balik lagi ke bawah gitu teman-teman ya. Untuk target penurunannya tinggal ukur aja teman-teman, misalkan begini ya teman-teman. Dan dia ketika breakdown ya OTW lagi ke kisaran berapa? Kisaran 44 juta 700-an ya. Jadi ini yang harus diantisipasi teman-teman ya. Seperti ini yang harus diantisipasi. Lebih baik memang antri di area neckline-nya dia nih ya. Kalaupun dia koreksi ke area neckline dan potensi membentuk head and shoulder kembali, kalau ini kan inverse, kalau ini kan head and shoulder ya, beda ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan pun kalian antri di area sini ya, kalian bisa mencicip profit terlebih dahulu sebelum dia lanjut penurunan kembali, ya kan? Profitnya gimana ini? Ya dia udah turun dulu ya teman-teman. Kalian misalkan udah beli di area sini, dia kan naik dulu ya untuk membentuk head and shoulder-nya gitu kan teman-teman. Kemudian drop lagi. Nah, kalian bisa TP di area sini. Di area sini kalian bisa TP. Itu kisaran berapa? Kisaran sekitar 55.500 sampai 56 juta ya teman-teman untuk right shoulder-nya ya. Kemudian di area neckline-nya tadi sudah saya infokan kisaran 50 sampai 51 juta rupiah, sekitar itu teman-teman ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan teman-teman ya. Ini adalah bagian neckline si inverse head and shoulder gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi lebih bisa menjadi salah satu acuan lah kalau misalkan area antri kalian ya teman-teman. Jadi itu aja untuk Ethereum ya, kemudian Link, Bitcoin ya. Semoga video saya bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Tetap aja harus dior kembali, analisa kembali ya, bisa aja analisa saya salah gitu teman-teman. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.